sebagian orang itu ketika mengajarkan Islam dengan ego. Misalnya sebagian orang menurut gua termualafkan karena ego. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini problem juga bagi gua sebagian umat Islam. Islam itu hadir sebagai solusi, bukan hanya menghukumi. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad, Nabi, gue gak bisa puasa di bulan Ramadan. Dia kata Nabi, ganti di bulan lain. Gak bisa, gue punya penyakit tertentu yang menyebabkan gue gak bisa puasa di bulan lain juga. Dia udah bayar kafaroh, lo ngasih makan orang miskin. Gimana gue mau ngasih makan orang miskin? Gue juga miskin. Okay. Ya udah, kata Nabi, ambil kurma gue, nih lo bagikan ke orang miskin. Nabi, gue miskin, ngapain gue bagiin ini ke orang lain? Mending gue buat makan. Kata Nabi, makan dan puasa lu selesai, terhitung sudah dibayar. Hukum Nabi jelaskan, ada hukumnya. Orang nggak puasa harus mengganti, nggak bisa ganti bayar fidyah, bayar kafarah. Tapi kalau memang nggak bisa, dikasih solusi sama Nabi. Sebagian umat Islam sekarang bisanya hanya menghukumi. Oh, musik haram. Oh, nonton bioskop haram. Kenapa haram musik? Karena kecenderungannya membawa lo kepada nafsu. Kenapa nonton film haram? Karena rata-rata film tidak mengajarkan kepada agama. Maka tugas lu bukan mengharamkan bagi gue, ngasih solusi. Kalau lu gak suka film-film karena mendidik kepada keburukan, ya udah, ayo umat Islam bikin PH, bikin film-film yang Islami yang mendidik, bukan dengan mengharamkan. Musik mengarahkan kepada keburukan, makanya diharamkan. Bukan diharamkan, lu bikin musik tandingan yang menggiring lu kepada kebaikan. Bukan bisanya hanya menghukum. Dunia gak selesai dengan kita menghukum. Gak selesai-selesai, itu ribut terus adanya. Makanya bagi gue, orang bilang, oh lu kafir dalam Islam. Terus apa? Kalau lu cuma bisanya menghukumi, oh lu sesat. Udah selesai. Ya dia gak akan berubah. Mending gue gak bilang kafir ke orang-orang yang non-muslim. Gue gak sakiti hatinya, tapi gue langsung ajak dia ngobrol. Dan gue ngobrol dengan bahasa mereka sebagaimana dikehendaki Quran. Jadi gue tanya, lu apa sih yang menarik dari agama lu? Oh, di Kristen itu, kata salah satu teman saya, pendeta Yeri, itu aspek kasih. Itu sangat memukau dia. Gue ceritain, ternyata di Islam juga cinta itu sangat utama. Saking cintanya, saking Tuhan itu, gue sebutnya maha cinta. Sampai lo gak kira menemukan orang kelaparan karena dia ateis. Gak ada. Orang yang ateis menentang Tuhan pun, Tuhan tetap kasih makan. Sedangkan kita sering gak ngasih makan orang beda agama atas nama Tuhan. Akhirnya, menurut gue kacau balau. Nah, kalau ngomong begitu bro, kita tahu kan fenomena-fenomena ketika puasa sudah mulai dulu ya, sebelum COVID ya bro ya. Terus warung-warung ditutup. Ada yang digerebek, ada yang harus buka aja cuma setengah, ditutup-tutupin pakai korden dan sebagainya. Harusnya enggak dong. Harusnya kita justru berpikir bagaimana memfasilitasi orang yang nggak berpuasa untuk makan. Gue berpikir, kalau gue punya hak atas satu masjid dan gue punya dana, setiap bulan puasa gue akan buka pintu masjid itu untuk memberi makan orang yang nggak berpuasa. itu penghormatan kita. Dengan begitu justru orang akan merasakan kesempurnaan dan cinta kasih. Indahnya hal tersebut ya, itu silaturahmi, itu namanya mendekatkan diri yang seutuhnya dan, gitu kan. Kalau lo pikir dengan menutup warung, itu artinya lo menutup akses kepada non-muslim untuk makan karena mereka gak puasa. Nggak benar. Emangnya juga yang gak puasa cuma non-muslim? Iya, banyak yang muslim juga lagi tidak puasa juga ada kan. Dan menurut gue mayoritas orang yang gak puasa di Indonesia adalah muslim. Karena kenapa? Karena yang non-muslim cuma berapa persen sih? Iya, sedangkan yang muslim, yang hamil, yang sakit, yang anak kecil, itu puluhan persen butuh makan. Dan itu butuh makan. Warungnya ditutup. Dan ketika lo datang dicurigai gitu. Bagi gua siapapun gak usah dicurigai. Kalau dia makan kelihatan gak sakit, oh mungkin di perjalanan. Ini menarik bro, karena gini sebenarnya. Kita bicara puasa nih bro, puasa. Kan bahkan sebelum gua mualaf juga, gua tuh base hidup gua adalah puasa. Karena kan gua punya diet puasa kan, OCD itu puasa kan, intermittent fasting gitu. Which is
gue mostly sehari cuma makan sekali. Cuma makan tuh sekali, malam makan sekali gitu. Atau kalau nggak siang sekali udah 24 jam nggak ketemu makanan gitu. Oke. Nah, bahkan sampai detik ini. Jadi sampai detik ini kalau gua lagi puasa ini, gua makan nanti misalnya buka nih, misalnya cuma minum air doang, terus makannya nanti malam jam 9. Terus kalau misalnya sahur saya juga nggak makan kan udah terbiasa gitu. Udah terbiasa cuma minum air doang lah, intinya seperti itu. Menariknya adalah karena saya udah melakukan itu lama dan emang dulu pada saat itu melakukan ada tujuannya adalah untuk ngebangun badan ya sebenarnya ya. Gua nggak terganggu tuh dengan ngeliatin orang makan di depan gue. Bahkan gue udah nggak peduli dengan orang makan di depan gue gitu maksudnya. Dia mau makan enak kayak apa ya dikasih lihat dan apa nggak terganggu gitu sama sekali. Nggak ada satupun pikiran. Ini kita nggak bicara agama loh. Gue bicara tentang puasa diet doang. Nggak ada satu kepikiran. Nah, lu bisa makan, lu kurang ajar, lu gue lagi begini. Nggak ada pikiran itu sama sekali gitu loh. Jadi sebenarnya buat gue tidak merasa bahwa ini mengganggu ketika melihat orang lain makan sebenarnya. Kalau gue pribadi loh ya. Iya. Karena itu gue sering bilang, lu sebenarnya menjadi manusia aja itu sudah sangat penting. Lu kan tadi menjadi manusia, belum manusia beragama. Iya. Menjadi manusia aja itu udah bagus. Kalau lu menjadi manusia yang muslim betul-betul, itu gila, hidup lu akan sempurna. Dicaci membalas doa Nabi. Dilempar batu, balas dengan doa. Dibenci membalas dengan cinta. Jadi bagi gue kalau lo justru puasa itu intinya kan menahan dari makan, minum, hawa nafsu. Kalau lo sudah mulai terbiasa, gak tergoda, maka cari challenge lain. Iya. Ngasih makan orang. Iya, agar lo bisa menahan. Dan puasa itu sebenarnya kan pembelajaran aja. Kalau gak makan, gak minum itu hanya pembelajaran. Intinya menahan nafsu kan intinya. Makanya kan? bagi gue puasa itu bukan hanya gak makan, gak minum, dan gak menahan nafsu. Tapi puasa itu bagi gue artinya kalau memang dibutuhkan, lo menahan diri dari mengambil apa yang seharusnya menjadi hak lo demi kemaslahatan yang jauh lebih besar. Itu puasa. Baru Misodat Selection Korean Spicy Soup. This one is for you. Kamu harus coba. Jadi bisa memberikan ke orang lain intinya. Memberikan ke orang lain. Okay. Makanya Istiqlal memberikan lapangan parkirnya untuk katedral setiap minggu atau setiap Natal. Itu bagi gue itu salah satu bentuk puasa. Itu salah memberikan satu hak kita untuk kemaslahatan yang lebih. Karena itu sebenarnya hak kita ya. Itu hak kita berikan. Dan kalau gue berhubungan dengan non-muslim itu, orang pikir, wah Anda memberi karpet merah bagi kristenisasi, wah Anda kok gak fighting dengan non-muslim. Bagi gue, semakin gue memeluk non-muslim, semakin banyak non-muslim terpikat justru. Gue gak peduli dia masuk Islam apa enggak. Toh bagi gue, begitu lu punya keinginan orang lain untuk belajar Islam, lagi ya, untuk belajar kan ini. Untuk belajar, udah cukup. Tapi kalau lu ketika ngajari punya komitmen, wah gimana agar dia masuk Islam? Gue tanya, itu nurani atau ego? Jadi ego akhirnya. Jadi ego. Dan kebanyakan bagian orang itu ketika mengajarkan Islam dengan ego. Misalnya sebagian orang menurut gua termualafkan karena ego. Termualafkan karena ego. Coba definisinya gimana? Termualafkan karena gini. ego. Buktinya agak hujan nih. Buktinya gini. Mereka cuma dimualafkan aja. Setelah mualaf gak diurus. Gak ditingkatkan imannya, gak ditingkatkan Islamnya. Akhirnya mu'alaf bagi mereka berarti keluar dari agama sebelumnya, bukan masuk kepada Islam. Karena kalau bisa mu'alafkan orang merasa bahwa menang gitu maksudnya. Menang. Akhirnya mu'alaf berarti bukan masuk Islam, tapi keluar dari agama sebelumnya. Sehingga dakwahnya mereka cuma jelek-jelekin agama sebelumnya. Bukan memperdalam Islamnya, bukan memperindah Islamnya, iya. Tapi malah ngejelekin agama yang sebelumnya yang ada seperti karena itu. Cuma diantar ke Islam, setelah itu dilepas. Ya. Makanya gue sering bilang, gue kok agak berat memualafkan orang gitu.
Karena tanggung Karena lu jawabnya tanggung besar. jawab. Tanggung jawabnya besar. Gue harus mendidik terus dia. Ini menarik karena gue ngeliat video Habib juga sama Coki kan. Oke. Sama Coki. Coki nanya, lu kok mau sih temenan sama gua? Pertanyaan pertama begitu. Padahal Coki kalau kita lihat di luar, wah udah kan kontroversinya gila-gilaan ya kan. Dia kalau ngomong sembarangan, dia mengaku apa? Ateis atau agnostik? Agnostik, dia mengaku agnostik gitu kan. Terus lu temenan sama dia gitu. Lu kayak nggak ada masalah aja sama dia gitu. Kenapa bisa begitu? Gue tahu ini dijelasin di tempat dia, tapi kenapa? Explain me, kenapa bisa begitu? Itu karena rahmat Tuhan, rahmat Islam, rahmat Nabi itu bersifat lil alamin, bukan lil muslimin, bagi siapa saja. Makanya gue berteman saja dengan siapa saja. Dan dalam pertemanan itu gak ada kebohongan. Gue tetap sholat di tempatnya Coki. Coki tetap ngomong ke gue bahwa dia agnostik, bahwa dia keberatan dengan ini dan itu. Misalnya di dalam konteks sebagian umat Islam yang tidak merepresentasikan Islam. Gue diskusi aja. Minimal Coki tahu bahwa ada orang Islam yang tidak sejelek yang dia bayangkan. Minimal dia tahu bahwa Islam itu baik. Dengan gue berusaha tampil sebaik mungkin. Dan Minimal harusnya, dia gak salah paham. Dan harusnya kalau mau merubah orang pun dengan seperti itu kan ya. Sebenarnya dengan seperti itu. Karena gini, Coki gak baca Quran, Coki gak baca sejarah Nabi, maka Coki akan belajar Islam dari akhlak gue, dari tingkah laku gue. Kalau gue baik di mata dia, Islam akan baik. Tapi kalau gue buruk tingkahnya, Islam akan buruk. Meskipun di Quran Islam itu baik, di hadis Islam itu baik, tapi kan Coki gak baca itu. Dia melihat kan gitu. Dia melihat. Dia gak bisa membaca Quran, dia gak membaca hadis. Bahkan mungkin kalau dia membaca dicurigai, apa maksudnya? Apa maksudnya? Iya benar. Jadi salah lagi gitu. Jadi serba salah. Tapi ketika Habib ngomong begini, apakah artinya memang Islam sekarang ini ada di mata beberapa orang ini menjadi buruk? Iya. Iya. Ya, bukan ada banyak orang yang menganggap Islam buruk, dan bagi gua bukan salah mata mereka, tapi salah tingkah kita. Karena ada memang sebagian umat Islam yang tingkahnya tidak merepresentasikan Islam. Dan kalau lu tidak mengakui itu, sampai kapanpun masalah ini tidak akan selesai. Apalagi kalau lu melindungi itu, berarti lu gak cinta Islam dan gak cinta mereka. Seorang ibu yang cinta anaknya, dia akan memberikan obat kepada anaknya ketika sakit, betapapun obat itu pahit. Makanya bagi gue gak punya urusan sama pencitraan Islam, pencitraan Habib. Wah, Habib kok gak berjubah, Habib kok gak bersorban. Gue gak hidup dengan citra-citra itu. Tapi banyak gak yang nanya? Banyak yang komplain? Banyak yang komplain. Dan ada cerita menarik. Ada satu majelis beberapa tahun lalu yang membatalkan rencana mengundang saya dalam jangka waktu yang lama. Jadi setiap minggu saya ngisi di masjid itu dibatalkan hanya karena saya kurang islami, Pak. Kurang mempresentasikan. Dan itu gak sekali, 2 kali. Dan lu gak mau merubah itu? Gak mau merubah. Karena gue ngerti segmen gue bukan itu. Gue gak mau mengisi di masjid, memang utamanya. Gue misalnya, utamanya bukan itu segmen gue. Gue ngerti segmen gue bukan itu. Itu udah banyak yang ngegarap itu. Tapi kan dengan gelar Habib nih kan, dengan gelar Habib ini kan tanggung jawab yang besar sebenarnya, yang akan dilihat oleh orang-orang, yang akan dinilai oleh orang-orang, akan diprotes oleh orang, ya kan? Iya, karena gue menyadari gue punya privilege itu. Tadi gue bilang, itu hak gue untuk dapat privilege itu. Misalnya semua orang menggunakannya, dan biasanya digunakan untuk ceramah di masjid dan lain sebagainya. Gue juga menggunakannya, yaitu untuk melindungi teman-teman gue yang merasa terancam oleh sebagian orang karena agamanya, karena pendapatnya yang dianggap nyeleneh dan lain sebagainya. Karena bagi gue, menghukumi itu gak menyelesaikan masalah. Kuncinya adalah merangkul. Betapapun susahnya merangkul mereka. Gila, Coki ketemu
gua kemudian hadir di video gua dengan pakai celana pendek. Followers gua yang ngerti Habib, yang ngerti Islam negor kan. Tapi gua gak negor itu, gua biasa aja. Nah, mereka kan pasti akan ngomong, kenapa Habib nggak ngomong dulu sama Coki, ini ada di, seenggaknya gini, ini ada di channel gue, Cok, gitu kan. Iya. Tolonglah, pakai di bawah lutut lah. Iya. Kenapa lu nggak ngomong begitu ke dia? Kenapa lu malah membiarkan aja gitu? Karena bagi gue itu bukan yang utama. Itu Bukan yang prioritas utama. gue. Prioritas gue sekarang adalah menyampaikan bahwa Islam itu begini. Sehingga kemudian minimal Islam tidak disalahpahami. Itu malah masalah yang kecil ya dibandingkan apa yang mau disampaikan sebenarnya. Iya. Toh Coki memang bukan muslim, nggak perlu menutup aurat dan lain sebagainya memang. Ngapain gue memaksa dia atas sesuatu yang bukan komitmen dia. Muslim aja nggak nutup aurat gue biarin. Karena menegur-negur gitu menurut gue nggak efektif bagi generasi milenial, bagi anak muda. Nah, itu pertanyaan. Ramadan telah tiba. Awali dengan satu kaleng saat sahur. Dan jalani niat murnimu untuk terus berkarya dan mendukung mereka yang terus berjuang. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ya, ketika lu tadi mengatakan bahwa muslim aja nggak nutup aurat, gue biarinin. Ini pasti akan banyak orang yang mengatakan, nah kenapa dibiarinin, kan tugas kita untuk begini gini. Iya, tugas kita menyampaikan bahwa Islam itu menutup aurat. Ya. Tapi tidak kemudian menghukum-hukumi dengan memaksa, dengan menegur-negur, Anda kenapa gak menutup aurat? Sekedar mengingatkan, padahal intinya adalah menyindir dengan keras gitu. Makanya gue dulu pernah sempat ada yang keberatan, karena gue bilang pengajian gue bebas bagi yang non muslim dan bagi yang gak berkerudung. Katanya pengajian kok gak berkerudung loh. Justru pengajian adalah tempatnya orang yang tidak berkerudung dengan harapan setelah pulang memakai kerudung. Kalau yang nggak berkerudung, kalau yang non muslim nggak boleh ikut pengajian, kapan mereka mau kenal Islam, kapan mereka mau kenal kerudung? Iya, kalau belum apa-apa udah dibatasi yang boleh datang member tertentu gitu kan maksudnya ya. Iya. Jadi akhirnya jadi orang lain tidak bisa belajar bagaimana menjadi member tersebut gitu tuh. Iya. Makanya bagi gua kepercayaan diri dalam berislam itu penting sekali ditingkatkan sekarang, agar lu gak merasa orang mengucapkan selamat Natal itu ancaman bagi diri lo, iman lo. Nah itu kan jadi masalah besar kemarin kan makanya. mengucapkan selamat Natal itu. Nah kalau menurut Habib sendiri boleh atau tidak? Bagi saya boleh saja. Oh tidak mengimani gitu? Oh tidak mengimani. Itu hanya bagian dari upaya berhubungan baik dengan non muslim. Gila, gereja di rumah gua itu mengucapkan selamat Idul Fitri setiap Idul Fitri pakai banner gede. Kalau gua tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan serupa, yang toh tidak ada masalah di dalam agama gua, tidak mengurangi iman gua, tidak mengancam iman gua, dan ada banyak ulama yang memfatwakan boleh. Kalau gua gak membalas itu dengan ucapan serupa, di mana akhlak gua di mata mereka? Makanya gue balas, tapi nggak mesti menggembar-gemborkan gitu. Ada orang yang dia nggak punya teman non muslim tapi sok mengucapkan selamat Natal. Menurut gue orang-orang yang seperti ini yang nambah masalah. Jadi orang-orang yang suka kontroversinya doang gitu. Iya. Kayak ada orang yang negur, udah tahu Coki berkelakuan buruk. Coki kan sering tuh di Twitter, nge-tweet kemudian bermasalah. Orang banyak. Habib kenapa gak negur? Bukan gua gak negur di depan mata lo. Ya. Di antara orang yang paling awal yang Coki telepon gua ketika dia ada masalah itu. Dan gua ngomong dari hati ke hati secara rasional dengan Coki, karena Coki suka sekali logika gitu. Gua sampaikan secara logis dan itu lebih masuk. Justru kalau gue sampaikan di media sosial, gue negur Coki di media sosial, pertama, gue gak bisa menahan, gue gak pencitraan. Berat sekali kalau gue gak merasa bangga. Kemudian yang kedua, bisa dan besar kemungkinan Coki akan tersinggung. Negor kok di depan orang, sedangkan gue punya akses kok untuk negor secara privat dan gak terbatas sekian karakter di Twitter.
Gue bisa langsung telepon panjang lebar dan menanyakan, tidak langsung negor, mengawali dengan tabayun. Tanya, kenapa lu nulis gitu? Bener nggak persepsi lo dan persepsi gue? Kalau bener berarti salah, oke. Menurut gue gini. Lu mau nerima nggak? Nerima lagi-lagi itu urusan hidayah, gak ada urusan sama gue. Ini bulan penuh kemenangan. Yakin kita mampu. Yang menghukum ya bukan gue. Kalau dalam konteksnya dunia yang menghukum pemerintah, kalau dalam konteksnya akhirat yang menghukum Tuhan, bukan kita. Kita gak punya hak untuk menghukumi. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.